Sobat Glastri, Gerakan Literasi Digital Spentri. Bersama saya Widya Haryati SPD dalam acara podcast Spentri Rise One Voice. Sobat Glastri, hari ini merupakan hari yang spesial bagi podcast Spentri karena telah hadir narasumber kita, Kepala BNN Kabupaten Belitung. Beliau adalah Bapak Dr. Nasruddin SAG MPD. Benar Pak ya saya menyebutkannya? Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat, kuat, tanpa narkoba. Iya. Kami dari tim podcast Spentri mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak atas berkenannya Bapak hadir sebagai narasumber kami untuk memberikan informasi kepada podcast hari ini. Mungkin yang nanti temanya adalah peran BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja atau pelajar di Kabupaten Belitung khususnya Bapak. Sebelum kita mengobrol secara panjang lebar dalam podcast Glastri ini, ada baiknya Bapak menyapa Sobat Glastri yang nanti akan menyaksikan kita sekaligus memperkenalkan diri sebagai narasumber Bapak. Nah, silakan Bapak untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk segenap sahabat Glastri, Spentri ya. Iya. Perkenalkan, saya Nasruddin, Kepala BNN Kabupaten Belitung, ingin mengajak sahabat Glastri untuk bincang-bincang terkait dengan peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung di dalam menangani permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan remaja, di kalangan pelajar. Pesan saya satu, bahwa narkoba adalah musuh negara, narkoba adalah musuh rakyat, musuh kita semua. Jawabannya satu, kita lawan bersama, kita nyatakan diri, war on drugs, perang melawan narkoba, menuju Belitung bersinar, bersih narkoba. Iya, terima kasih Bapak. Nah, berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di Belitung khususnya Bapak, kira-kira jumlah kasus narkoba yang terjadi di daerah kita ini di kalangan remaja atau pelajar di Belitung ini, apakah mengalami penurunan atau bahkan mengalami peningkatan di tahun 2023 ini? Baik, terima kasih, bahwa berdasarkan data yang mengikuti layanan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Belitung, khususnya di kalangan remaja atau pelajar, di tahun 2021 ada sekitar 17 orang. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 4 orang, dan tahun 2023 per 31 Maret 2023 di triwulan pertama sudah ditemukan data 7 orang mengikuti layanan. Kalau melihat 2 tahun terakhir, trennya naik. Kalau bandingan data dari 2022 itu hanya 4 1 tahun ya. Nah, ini baru triwulan 1 Januari sampai Maret 2023 sudah ada 7 orang pelajar yang mengikuti layanan rehabilitasi rawat jalan. Maka dari data ini begitu memprihatinkan, begitu menakutkan, trennya makin bertambah kalangan remaja, kalangan pelajar di dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Baik, jadi trennya di tahun 2023 ini mengalami kenaikan. Betul. Pak ya. Jadi untuk meningkatkan pelayanan BNN istilahnya, layanan apa saja yang dilakukan BNN Kabupaten Belitung ini Pak untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba pada pelajar atau remaja yang sekarang ini marak gitu? Secara detail, bahwa struktur organisasi BNN Kabupaten Belitung itu pertama yang bersifat support P4GN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau narkoba, adalah subbagian umum yang berbicara tentang administrasi, keuangan dan lain sebagainya. Yang kedua ada seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Nah, di seksi inilah menjadi jantungnya dalam upaya untuk mencegah
potensi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, di pencegahan ini kita punya tim, ada tim pencegahan, ada tim pemberdayaan masyarakat. Nah, di tim pencegahan kita melakukan komunikasi, informasi, edukasi tentang bahaya narkoba menyentuh pada 5 objek atau sasaran. Kelompok pertama adalah pelajar, ya. Kelompok kedua adalah mahasiswa, kelompok ketiga adalah keluarga, kelompok keempat adalah pekerja, baik pemerintah atau swasta, dan kelompok yang kelima adalah kelompok masyarakat. Jadi ada 5 objek, 5 sasaran di dalam memberikan edukasi bahaya narkoba. Sekali lagi, pelajar, mahasiswa, keluarga, pekerja, dan kelompok masyarakat. Itu di pencegahan khususnya. Di pemberdayaan masyarakat, kita mengoptimalkan 4 lembaga. Pertama, instansi pendidikan, termasuk SMP, termasuk SD, termasuk SMP, SMA, SMK. Yang kedua, lingkungan masyarakat, ya. Yang ketiga, lingkungan kerja swasta, dunia usaha. Dan yang keempat adalah instansi pemerintah, ya, baik yang sifatnya daerah, OPD, ya, organisasi perangkat daerah, maupun instansi vertikal. Ada kejaksaan, ada kepolisian, ada bea cukai, ada kantor pelayanan pajak Pratama, ada kantor pelayanan dan perbendaharaan negara KPPN, ada BUMN Pelindo, ya, Pelabuhan Indonesia, ada KSOP, ya. Ini semua adalah bagian yang tidak terpisahkan untuk kita mendongkrak partisipasi mereka. Karena bicara narkoba bukan hanya tanggung jawab BNN. Bicara narkoba adalah sama dengan lagu Mas BNN, narkoba adalah musuh negara, musuh rakyat, musuh kita semua. Mari kita perangi, marilah kita basmi sampai ke akar-akarnya. Karena ini masalah bersama, ya harus bersama-sama. Begitu, maka ada optimalisasi beberapa institusi termasuk institusi pendidikan, dan kita berharap SMP Negeri 3 Tanjung Pandan yang sudah jadi pilot project terkait dengan podcast ini mampu mengedukasi masyarakat dengan pendekatan IT, dan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Itu kita baru bicara di pemberdayaan masyarakat, dan kita ada akselerasi program percepatan War on Drug, perang melawan narkoba, yang awalnya pendekatan kita pertama adalah soft power approach, pendekatan yang lunak, yang lembut. Jadi khususnya anak-anak, tidak bisa kita kerasi, mereka harus kita dekati, mereka harus kita rangkul. Artinya bagi mereka-mereka yang tidak terjebak pada masalah hukum, kita dekati dengan soft power approach, lembut. Yang kedua, hard power approach. Hard power terus penegakan hukum, harus pemberantasan. Karena apa? Ini adalah tindak pidana. Karena tindak pidana, ya bicaranya adalah undang-undang, dalam ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan yang ketiga adalah smart power approach. Pendekatan smart ini dengan apa? Optimalisasi IT. Ini. Jadi sekarang bahaya narkoba tidak hanya disampaikan dengan penyuluhan ala-ala tradisional, konvensional. Sekarang anak-anak dunia ini, kaum milenial. Jadi pesan-pesan ini nanti bisa di-download melalui YouTube, dia bisa klik. Nah, itu namanya upaya kita menyesuaikan zaman. Yang keempat adalah apa yang disebut dengan cooperation. Cooperation itu adalah membangun link dan kerjasama, termasuk BNN Kabupaten Belitung dengan SMP Negeri 3 Tanjung Pandan. Itu beberapa langkah, dan tidak kalah pentingnya yang ketiga, kita ada seksi rehabilitasi. Nah, inilah kalangan-kalangan pelajar remaja yang tersandung masalah narkoba, mereka masih di bawah umur, mereka harus kita selamatkan dengan rehabilitasi, baik rawat jalan atau rawat inap. Terakhir adalah seksi pemberantasan. Kita bicara hard power approach dengan pendekatan hukum. Jadi itu apa yang bisa kita kerjakan di Kabupaten Belitung ini. Oke. Nah, sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba ini, Bapak, pada remaja dan pelajar yang masih aktif sekolah, bahkan untuk mengetahui ciri-cirinya, kadang-kadang Bapak, Ibu guru ataupun orang tua kita tidak mengetahui bahwa si anak tersebut menggunakan merupakan pengguna aktif narkoba. Nah, bagaimana Bapak trik atau caranya untuk mengenali dengan cepat dan tepat bahwa si anak ini merupakan
pengguna atau terjadi penyalahgunaan narkoba terhadap anak-anak tersebut. Baik, terima kasih Bu. Kita telah lahir peraturan Bupati nomor 60 tahun 2022. Ya, untuk Belitung Timur telah ada peraturan Bupati nomor 78 tahun 2022 tentang integrasi kurikulum atau pendidikan anti narkoba. Jadi kami menggandeng beberapa sekolah ya untuk Belitung karena Pemda kewenangannya kan hanya sampai SMP. Karena kalau SMA SMK kan kewenangan provinsi, maka SMP Negeri 3 Tanjung Pandan silakan melalui Ibu Kasek kapan waktunya dikumpulkan guru-guru lintas bidang studi, guru agama, guru pendidikan jasmani olahraga kesehatan, guru pendidikan agama, PPKN, semuanya guru silakan dikumpulkan. Nanti kita berikan Bangpas, pengembangan kapasitas. Kita berikan bintek kepada guru-guru agar guru-guru mampu nanti menyampaikan ke anak-anak. Kita sedang prospek terkait dengan silabus RPP, sebuah giat pembelajaran di sekolah yang terintegrasi di dalamnya masuk ranah pendidikan anti narkoba. Sehingga sebelum kita masuk ke anak-anak, gurunya kita didik dulu dengan silabus yang ada. Nanti kapan waktu silakan SMP Negeri 3 Tanjung Pandan mengadakan giat bintek. Kita akan hadir, kita akan jelaskan ini loh pengertian narkoba, ini loh jenis-jenis narkoba, ini loh cara ngedeteksi anak-anak kita sudah terpapar belum masalah narkoba, lalu bagaimana solusinya. Kata iklan Pegadaian kan, mengatasi masalah tanpa masalah. Anak-anak yang sudah tersandung masalah penyalahgunaan obat, bagaimana menyikapinya, harus kita tangani bersama. Begitu. Baik Bapak, saya juga tidak menyangka baru kali ini bahwa mendengar salah satu solusinya adalah memberikan bintek atau pelatihan kepada Bapak dan Ibu guru, atau mungkin bisa parenting Bapak ya. Bisa parenting ya untuk orang tua. Bisa. Terus kemudian Bapak, apabila orang tua ataupun guru sudah mengenali tanda-tanda penyalahgunaan narkoba ini pada diri pelajar atau remaja tersebut, langkah konkret apa yang harus kami lakukan supaya untuk menyelamatkan generasi ini gitu? Baik, karena pelajar masih dalam kelompok anak usia apalagi SMP, kan kisaran umur paling antara 11 tahun lah ya. Maksimal mungkin sampai 15 ya. Katakanlah di usia itu. Nah, usia-usia itu kan usia di mana anak-anak sedang proses mencari jati diri. Jadi kalau sampai ada tragedi atau kejadian anak-anak terpapar narkoba, maka ini adalah anak-anak kita calon pemimpin masa depan. Perjalanan hidup mereka masih panjang. Jangan sampai permasalahan ini dibiarkan. Harus cepat ambil langkah, bertemu lintas guru, ada guru BK, guru agama, dipayungi oleh kepala sekolah sebagai pemegang kekuasaan di SMP Negeri 3, kemudian berkomunikasi dengan pihak orang tua, ya, kita diskusikan langkah yang baik untuk menyelesaikan anak ini, komunikasikan kepada BNN. Nanti kita akan cari, kita akan screening bahwa ternyata anak ini memang sudah menyalahgunakan obat sejak kapan, lalu ada solusi namanya layanan rehabilitasi rawat jalan. Ya. Jadi nanti anak itu ingat, ini anak adalah investasi kita masa depan. Mereka adalah calon-calon pemimpin di Belitung di masa depan. Jangan sampai permasalahan narkoba yang sudah menimpa kemudian menjadi kiamat bagi dia dan keluarga. Cukup disayangkan. Mari kita tangan. Apalagi ini anak Indonesia, anak negara kita. Di pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, bunyinya adalah pecandu narkotika, ya, dan korban penyalahgunaan narkotika, dia harus memperoleh rehabilitasi baik sosial ataupun medis. Pasal 54. Ya, jadi dasar regulasi inilah kita ingin menyelamatkan anak-anak kita. Jangan sampai
terpapar narkoba, mereka tidak dicarikan solusi, kita ingin pulihkan. Namanya adalah recovery program pemulihan, agar bisa kembali fungsi sosialnya, fungsi jati dirinya, spirit untuk belajar tetap ada, karena mereka masih panjang masa perjalanan hidupnya. Habis ini SMA atau SMK, lalu kuliah, lalu memasuki dunia kerja, dan seterusnya. Bagi mereka yang sudah kena, jangan dianggap ini sebagai akhir dari segalanya. Justru alam kesadaran kita harus lebih membuka demi penyelamatan mereka sebagai aset bangsa kita ke depan. Oke. Jadi ditanggulangi dengan rehabilitasi atau program pendampingan. Nanti silakan guru, kepala sekolah dengan orang tua, kalau mau langsung dibawa ke BNN silakan, dibawa saja. Kantor kami di Jalan RE Marta Dinata nomor 8, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjung Pandan. Dari Dukcapil lurus sedikit, arah pelabuhan, jalan pelabuhan, nanti di sana ada kantor BNN. Silakan berkomunikasi dengan kami, ada nomor kontak person, bisa berhubungan dengan Mbak Ajeng, bisa berhubungan dengan Mbak Olin, bisa berhubungan dengan seksi rehabilitasi. Intinya Bapak Ibu datang, kita siap untuk memberikan pelayanan. Baik, berhubungan dengan pelayanan nanti yang diberikan oleh BNN terhadap anak-anak yang sudah dialih tangankan ke BNN ini, biasanya ada beberapa pendapat orang tua Bapak bahwa mereka akan mungkin malunya luar biasa, itu yang pertama. Terus kemudian mereka juga ingin tahu apa sih yang akan dilakukan atau tahap-tahap yang akan dilakukan di dalam BNN itu. Apakah anak aku mau langsung masuk penjara atau bagaimana? Jadi kami mohon informasi supaya nantinya anak-anak kami setelah melihat podcast ini, kalau sudah dialih tangankan ke BNN itu, apa yang dilakukan BNN kepada si klien gitu Bapak. Misalnya kalau misalnya dia mengikuti program rehabilitasi ya biasanya, itu apa yang prosedur pertamanya, bagaimana, keduanya bagaimana, apa yang dilakukan gitu. Bahasanya bukan mengalih tangankan, tetapi sinergitas kelembagaan. Jadi nanti ada kerjasama antara BNN Kabupaten Belitung dengan SMP Negeri 3 Tanjung Pandan dalam gerakan P4KN, termasuk bagaimana menyikapi pelajar yang terpapar masalah narkoba. Jadi ini sudah musibah, jadi jangan stigma negatif terus melekat. Para orang tua, bersabarlah dengan ujian yang menimpa. Tetap optimis bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Dan di balik masalah tentu ada maslahah. Untuk apa? Membuka alam kesadaran. Nanti tahapan-tahapannya setelah dibawa ke BNN, lalu kita lakukan screening. Ya, kita lakukan screening untuk penjajakan tentang riwayat dia menyalahgunakan obat atau narkoba. Nanti akan ketemu, lalu akan diterapi dengan rawat jalan. Jadi nanti diatur pulang sekolahnya jam berapa. Setelah pulang nanti secara teknis di BNN bisa kita bicarakan. Intinya bahwa anak itu tetap sekolah dan anak itu tetap memperoleh layanan rehab berbasis rawat jalan. Jadi secara rata-rata itu biasanya sampai 8 kali tatap muka dengan BNN, semuanya gratis, tidak ada pembiayaan. Jadi semuanya gratis supaya ini menjadi hak anak bangsa. Ketika kena terpapar narkoba, dia harus dicarikan solusi dengan rehabilitasi. Begitu. Berarti artinya di dalam BNN, dalam program itu semuanya sudah tersedia dari dokter, psikolog. Ada. Nanti kita ada tenaga-tenaga yang khusus termasuk bagaimana mencari solusi berbasis faith base. Faith base itu berbasis keyakinan agama. Nanti kliennya nih agamanya apa? Oh, kalau dia agamanya Islam, ya suruh baca Quran, mungkin suruh sholat 5 waktu, supaya apa? Berbasis kesadaran vertikal, supaya dia ingat dengan Tuhannya. Dia kembali sadar bahwa setiap jiwa ketika terpleset dalam sebuah salah dan dosa, dia bisa kembali ke rel awal dengan bertaubat.
Nah, untuk pertanyaan yang terakhir Bapak ya, apa saran Bapak untuk generasi muda supaya terhindar dari penyalahgunaan narkoba? Masa depan anak-anakku sekalian, para pelajar, para remaja masih panjang. Cita-cita mulia yang sudah digantung tinggi di atas sana, dia harus diwujudkan. Dengan semangat belajar, dengan menanamkan sikap pola hidup sehat tanpa narkoba, jangan sekali-kali coba-coba. Sekali lagi, jangan sekali-kali coba-coba pada barang haram yang bernama narkoba. Kita harus nyatakan war on drugs, perang melawan narkoba, demi pelajar sehat tanpa narkoba. Pesan ini kami sampaikan kepada seluruh pelajar di Pulau Belitung ini, baik Kabupaten Belitung maupun Kabupaten Belitung Timur, bahwa pelajar adalah aset kita untuk masa depan. Tongkat estafet kepemimpinan di berbagai level akan berlanjut kepada mereka. Maka yang harus punya tanggung jawab dan kepedulian adalah kita yang mengerti tentang mereka. Maka sekali lagi, anak-anak jaga dan pelihara komitmen anti narkoba kapan dan dimanapun berada. Sekali tidak pada narkoba, katakan tidak pada narkoba, say no to drugs. Yang kedua, ada beberapa langkah yang bisa menyelamatkan diri dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kalangan pelajar atau remaja. Pertama adalah akrab dan dekati agama. Agama akan menuntun dan membimbing kehidupan kita ke jalan yang terang benderang, petunjuk yang benar untuk sampai kepada kebahagiaan baik dunia atau akhirat. Yang kedua, kembangkan bakat minat positif dan konstruktif agar hidup kita berisi dengan kualitas hidup. Ya, mungkin ada yang berbakat di bidang olahraga, di bidang seni, tarik suara, di ajang vokasional misalnya dengan memasak, menjahit dan sebagainya. Supaya anak-anak kita punya life skill, keterampilan hidup, bekal hidup dia untuk bekerja sehingga tidak pernah berpikir. Jangankan mencoba menarkoba, berpikir saja tidak. Maka kembangkan bakat minat yang positif dan konstruktif. Yang ketiga, selektif di dalam bergaul. Selektif di dalam mencari teman, tidak sembarangan. Bukan berarti kita jaga jarak, tidak. Karena kalau menurut teori Auguste Comte, seorang individual itu dipengaruhi oleh komunal. Jadi kalau kita bergaul itu punya kecenderungan kita akan diwarnai dan dipengaruhi. Maka kalau warnanya positif akan menjadi positif, kalau warnanya negatif akan jadi negatif. Maka selektiflah dalam bergaul. Carilah teman yang membuat hidup kita makin berarti. Bergaulah dengan teman-teman yang memungkinkan kompetensi hidup kita akan semakin baik. Dan yang keempat, tanamkan pola hidup sehat tanpa narkoba. Pelajar, waktunya untuk belajar. Jadi jangan habiskan waktu untuk menyalahgunakan obat dan mencoba-coba barang haram yang bernama narkoba. Dengan 4 tips ini, maka saya yakin dan percaya komitmen pelajar sehat tanpa narkoba akan sampai pada hasil yang maksimal. Terakhir, kalau memang di antara pelajar ada yang sudah terpapar narkoba atau menyalahgunakan obat-obat yang berdampak pada kehidupannya, pada sikap dan kehidupannya, maka mari bersama-sama kita tangani mereka, kita bantu mereka, kita cari solusi untuk mereka agar masa depan mereka yang masih panjang bisa diwujudkan dengan perubahan, dengan mereka memperoleh recovery program pemulihan dengan menjalani rehabilitasi. Jadi negara hadir bukan hanya untuk memenjarakan tindak pidana narkoba, tapi negara juga hadir bagi para korban, bagi para pecandu, bagi para penyalahguna narkoba. Ini adalah aturan hukum di pasal 60 huruf C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kita harus hadir membarengi mereka, para pelajar, untuk memperoleh stimulasi rangsangan pendidikan yang berwarna anti narkoba. Demikian Ibu. Ya, mudah-mudahan kebersamaan ini mampu menancapkan komitmen kita war on drugs menuju Belitung bersinar, bersih narkoba. Baik.
Sobat Gelastri, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Kepala BNN Kabupaten Belitung, yaitu Bapak Nasruddin. Semoga informasi yang beliau sampaikan akan bermanfaat bagi kita semua. Nanti kalau berenang saya tutup pantun. Oke, selamat siang Sobat Gelastri. Salam Gelastri, Gerakan Literasi Digital Spentri, yang nantinya akan ditutup pantun oleh Bapak. Silakan Pak. Bu Rini makan buah matoa. Cakep. Makannya bersama-sama dengan keluarga. Cakep. Dengan dasar iman dan takwa, pelajar SMP Negeri 3 Tanjung Pandan berkomitmen tolak narkoba.